Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini kameranya? Halo. Ini kameraku. Belum. Mana kameramu? Ini kameraku. Oke, yang mana? Yang ini. Oke, yang mana? Yang ini. Iya ya. Ayo Bu Ajeng, Bu Nani, Bu Andini, Pak Hanif, Pak Ibran, Bu Reni, Bu Saniati. Silahkan ya. Alhamdulillah tadi sudah masuk di materi literasi ya. Literasi numerasi ya. Alhamdulillah. Ya ayo yang lain kameranya ya biar kita bisa lebih fokus karena setelah ini kita akan praktek bagaimana membuat desain pembelajaran dari literasi membaca ya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah belajar literasi membaca, literasi numerasi, sekarang ke literasi membaca ya. Saya coba share screen dulu. Yep. Ya. Tujuannya apa? Agar Bapak Ibu di sini bisa memahami, bisa mendesain pembelajaran dengan penguatan literasi membaca khususnya untuk jenjang MI. Yap. Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Gambar apakah ini? Tebak gambar. Cicit dok. Mana ada orang bawa buku. Dan sama sekarang saya rumah. Iya. Saya rajin belajar. Saya rajin gambar. Oke, alhamdulillah ya. Silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Admin. Silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Karena kelasnya agak mendengung ini kalau ini. Nah, terima kasih. Ternyata mikrofon mati, kamera mati juga ini yang lain. Halo. Paling gercep kalau kameranya mati ini ya, Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya. Dimanapun Bapak Ibu tidak apa-apa kalaupun on cam ya. Jadi kemarin itu ada yang sampai order learning. Jadi ada yang sedang di sawah itu tapi beliau masih on cam, keren gitu ya. Jadi biar terlihat fokusnya Bapak Ibu dimanapun saya tidak masalah ya. Biar terlihat fokusnya sedang mengerjakan dan kami bisa mengetahui memang Bapak Ibu benar-benar aktif di sini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau tadi sudah membaca gambar, menebak gambar, ya, yang masih mungkin heran, kenapa kok dibaca saya rajin belajar? Nah, ini misalkan boleh tanya ke temannya ya. Kenapa, Pak? Oke ya, saya lanjutkan ya. Ini adalah kondisi pembelajaran di kelas. Silahkan raise hand ya. Tiap gambar satu peserta. Yang raise hand duluan boleh pilih gambar yang mana. Oke, Bu Farida. Silahkan, kelasnya Bu Farida pernah di posisi yang mana, dipilih salah satu, lalu dijelaskan waktu itu pembelajarannya kenapa. Silahkan Bu Farida. Sebentar saya tulis dulu ya. Ya, mikrofonnya dinyalakan Bu Farida. Ada di gambar yang mana Bu Farida? Boleh bebas milih. Sudah pernah di posisi yang B, Bu. Waktu itu kenapa kok bisa yang B? Jadi ya, terima kasih sebelumnya. Ketika itu ada sebuah pembelajaran yang dimana pada saat itu saya menyetelkan sebuah video pembelajaran. Kemudian setelah sudah anak mengamati, saya memberikan pertanyaan terkait video yang saya sampaikan, saya putarkan. Di saat saya memberikan pertanyaan, ada reward yang saya berikan kepada anak-anak yang bisa.
Yang salah satunya saya beri nama medianya itu Amazing Card. Jadi Amazing Card itu siapa yang bisa mendapatkan Amazing Card nanti dikumpulkan, yang terbanyak akan mendapat reward dari saya pribadi. Jadi ketika saya dapat Amazing Card, anak-anak itu sangat antusias untuk berebut menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru seperti itu. Iya, jelas itu ya, akan rebutan itu dan posisinya ada di B, tepat sekali. Silahkan Bu Farida, terima kasih sharing pembelajarannya. Sekarang tinggal nomor A, C, dan D. Bu Nur Aini, pilih yang mana? Saya pilih yang D, Ibu. Oh, yang D. Iya. Kalau yang ini pertanyaan saya, kenapa kok bisa waktu itu bisa yang D? Iya. Ceritanya begini Ibu, di tempat kami itu sedang bulan kemarin awal bulan itu memang sedang musim sholawatan Ibu. Jadi di mana-mana itu ada sholawatan dan kebetulan ada beberapa siswa kami yang senang sekali mengikuti sholawatan itu sampai pulang kadang jam 2, jam 3. Nah, ketika habis istirahat, kami masuk antara sekitar jam 10:15 itu, kami berikan ice breaking waktu itu. Nah, saya pikir dengan ice breaking itu anak-anak jadi fresh kembali. Ternyata ada satu anak yang ketika ice breaking itu dia tertidur dengan nyenyaknya. Kemudian saya biarkan saja sampai dia bangun sendiri karena saya mau lihat reaksinya itu bagaimana ketika dia itu bangun dengan sendirinya. Nah, setelah anak itu bangun, saya tanya, Mas, kenapa kok tidur? Saya tadi malam habis sholawatan, Ibu, di desa ini. Nah, itu hampir setiap malam itu ada sholawatan di tempat kami, Bu. Jadi itu dia yang selalu datang sekermania itu, Ibu ya? Iya. Terus saya bilang gini, awal-awal saya biarkan dia asik dengan sholawatan. Ada perubahan nggak? Ternyata masih tetap. Kemudian saya bilang gini, kamu mau sholawatan atau tidak, waktunya sekolah. Kalau sampai kamu tidak sekolah, akan Ibu jemput. Saya bilang gitu, Ibu. Dan kebetulan beberapa harinya lagi dia tidak berangkat dan dijemput oleh teman-temannya. Dia itu masih tidur, Bu. Nah, besoknya lagi saya bilang, kalau kamu tidak berangkat karena sakit, Ibu perbolehkan. Tapi kalau tidak berangkat karena sholawatan, mohon maaf, tidak Ibu izinkan. Akhirnya, alhamdulillah sampai sekarang anaknya selalu berangkat walaupun di sekolahan terkantuk karena dia sering tidak berangkat karena ikut sholawatan, Bu. Dia kemarin dijemput jam 9 itu masih tidur. Begitu. Iya. Memang harus diatur agar bisa membagi jadwal dan mengatur dirinya sendiri karena kan itu pengaruh juga ke kesehatan dirinya. Itu ya. Betul. Terima kasih Bu Nur Aini sharing ceritanya. Ternyata dari kemarin itu banyak sekali alasan-alasan yang membuat posisi nomor D ini menjadi ada di dalam kelas itu, termasuk kelasnya Bu Nur Aini hari ini. Oke, silahkan tinggal 2 gambar A dan C. Yang mau sharing, siapa yang pernah posisi kelasnya pernah ada di kondisi A, kemudian ada di kondisi C. Silahkan. Tadi sudah mendengarkan sharing dari Bu Farida dan Bu Nur Aini. Saya mungkin Pak, Bu. Alhamdulillah. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Hanif ya. Dari kemarin sibuk sekali Pak Hanif ini ya. Enggak sih. Iya. Silahkan Pak, iya, kelas Bu, yang mana? Gambar yang mana? Saya sih menginginkan ideal itu di posisi B ya Bu ya. Oh, B sudah. Di posisi D. Ayo ya. Oh, tadi sudah ya. Tinggal A dan C. Oh, A sama C. Ya. Oh, D. D sudah. Oh iya. A sama C berarti. Ya. Oh iya. Kalau yang A itu ibaratnya ya kelas yang sudah apa istilahnya ya ideal sekali gitulah ya. Saya sebenarnya kepengen ikut ke itu, tapi kalau kelas saya itu kadang-kadang malah masih sering ke yang D itu. Ini curhatnya malah ke yang D ya. Kenapa Pak waktu itu? Iya. Karena mungkin kelas saya kan banyak sekali nih Bu. Di kelas 5 saja sekarang saya 37 anak ini. Ini banyak sekali. Istilahnya melebihi kapasitas kelas lah itu. Iya. Kalau dikondisikan ke
mungkin ke kelas B mungkin sih bisa ya. Tapi kalau sudah siang-siang begitu, itu kebanyakan malah ke kelas posisi seperti D itu. Kontrolnya susah Bapak ya? Iya, karena mungkin kelas itu terlalu banyak begitu loh. Iya, Harusnya idealnya kan 32 kapasitas. lah ya, satu kelas Iya. maksimal itu. Tapi kelas saya sekarang 37 gitu. Nah, saya malah mungkin jadi bertanya kepada Ibu, Bu. Boleh bertanya, Bu? Boleh, silahkan. Oh iya. Nah, dengan melihat kondisi kelas yang banyak, ya, itu mungkin ada apa istilahnya semacam cara begitulah, cara mengelola kelas yang jadi lebih ideal seperti di kelas A maupun di kelas B begitu. Kelasnya ada berapa Bapak satu kelasnya? Iya. Gimana? Pak Hanif satu kelasnya tadi yang katanya over kapasitas tadi satu kelasnya ada berapa? 37. 37. Iya, ini kebanyakan ini. 37 anak. Iya. Gitu. Iya, kebanyakan. Ya, mungkin itu dulu, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hanif. Jadi kalau jumlahnya biasanya memang 30 ya. 30 ini batasnya, tapi kalau misalnya memang hanya 7 tambahannya, sekolah biasanya banyak pertimbangan apakah dibagi 2 kelas atau K1 termasuk pertimbangan yang ajar. Itu biasanya di sana. Cuma kalau misalnya memang sudah ada di hadapan kita memang sebegitu banyaknya siswa, otomatis kalau menurut saya yang paling efektif itu dibuat kelompok. Karena kalau dihandle, kelas berapa Bapak? Mohon maaf dulu. Kelas berapa? Saya kelas 5. Kelas 5 sudah bisa diatur itu Pak. Jadi maksudnya kelas. Iya sih, saya juga itu sering apa ya pernah dibuat kelompok gitulah ya, berkelompok-kelompok kayak gitu. Cuma kalau apa kesulitan saya itu kalau kelas 5 kan saya pikir sudah bisa kegiatan istilahnya mempresentasikan dan hasil dari kerja kelompok itu. Tapi kadang-kadang anak belum apa ya, belum sampai ke arah situ apa ya. Caranya mempresentasikan itu seperti apa, bagaimana. Iya. Jadi kemarin mahasiswa saya itu juga ketika konsultasi saya sampaikan agar dicoba untuk buat satu model pembelajaran lalu dibuat kelompok, ini lebih efektif. Ternyata hasilnya itu memang tidak maksimal. Kemudian ternyata setelah saya gali pertanyaan, kok bisa tuh hasilnya tidak maksimal? Ternyata pembuatan kelompok itu di situ baru dicoba. Jadi sebelumnya pembentukan kelompok itu tidak pernah dicoba. Nah, akhirnya saya simpulkan berarti pembuatan kelompok ini bisa berjalan maksimal sampai pada gambar A kalau misalnya guru sudah membiasakan mereka dengan kerja kelompok. Nah ya, jadi kalau sudah kebiasaan di awal-awal pasti susah. Jadi seperti yang mahasiswa saya tadi itu nggak ada perubahan, padahal sudah dibuat kelompok, tapi kemampuan berpikir kritisnya itu belum terasah gitu ya. Kemudian setelah saya tanya lagi, saya tanya ke ini, kemudian beliau mencari data, ternyata itu baru pertama kali dilakukan. Jadi saya simpulkan kenapa kok sudah dibentuk kelompok masih belum maksimal karena belum terbiasa. Ya. Iya. Jadi kalau sudah terbiasa, iya, terima kasih Bu. Ya, kemudian satu Pak, Iya, itu ketika sih, membagi kelompok, iya. ini Pak ya, ketika membagi kelompok usahakan dalam satu kelompok itu selalu ada siswa yang Bapak pintar, merasa pintar di sana. Oh, begitu ya. Nah, jadi ini namanya kalau adalah kelompok itu pakai apa istilahnya berhitung begitu. Nah, collaborative learning. Iya. Jadi di tiap kelompok itu biasanya dikasih seperti siswa yang itu. pintar, lalu dikasih siswa yang kurang bisa. Jadi agar tunjuk yang pintar itu jadi ketua kelompok, maka itu akan mengajari temannya. Dulu saya mengajar di MI itu sering seperti itu. Karena ya itu tadi kesulitan untuk menjelaskan. Kalau over kapasitas alhamdulillah belum pernah kelas saya waktu itu, cuma kesulitan menjelaskan, maka saya buat collaborative learning. Jadi memang mereka belajar dengan tutor sebaya. Ya. Itu akan lebih efektif. Ini saran dari saya. Silakan nanti Bapak Ibu kalau mau menambahi ya, kita sharing kan di sini kan ya. Kita sharing pembelajaran, kita sharing apa problem kita, cara mengatasinya, boleh silakan. Oke. Terima kasih Pak Hanif ya.
Oke, untuk kelas A dan C, Bu Nur Aini bisa diturunkan dulu raise hand-nya. Ini saya lanjutkan dulu ya. Oke, terima kasih. Raise hand-nya diturunkan dulu Bu Nur Aini. Oke, terima kasih. Sekarang silahkan ya. Saya lihat kita ke chat Zoom. Jadi kita tidak ke mikrofon. Nanti kalau misalnya butuh penjelasan silakan raise hand. Tapi sekarang kita ke chat Zoom ya. Silakan Bapak Ibu tentukan satu tema dan satu KD atau CP. Jadi pelajaran apapun. Kemarin kita sudah sepakat bahwasannya literasi membaca bisa digunakan untuk semua pelajaran. Ini kita kemarin sudah sepakat. Maka silakan berikan satu tema, lalu tuliskan KD atau CP-nya. Kalau misalnya kurikulum di Bapak Ibu di sini sudah memakai kurikulum Merdeka, maka tuliskan CP-nya. Tapi kalau masih memakai kurikulum 13, maka tuliskan KD-nya. Jadi dipilih KD atau CP. Silahkan tuliskan di chat Zoom. Apakah harus sesuai dengan buku? Tidak, ini hanya sekedar latihan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di sebelahnya buku, kemudian diambil, temanya apa, KD-nya apa, boleh. Silakan. Ayo, tuliskan di chat Zoom tema dan KD atau CP-nya. Karena kita sekarang seperti di numerasi tadi sudah praktek bagaimana menerapkan penguatan literasi membaca pada pembelajaran. Kalau videonya kemarin Bapak Ibu sudah lihat, sekarang ke desain pembelajarannya. Oke, Bu Farida sudah nemu temanya makanan yang bergizi. Sekarang KD atau CP-nya? Bu Nur Farida. Bu Farida Fitriana, mohon maaf ya. Bu Farida. Oke, tuliskan langsung dengan KD-nya Bapak Ibu ya. Jadi temanya apa, dengan terus KD-nya apa. Oke, ini Bu Nur Aini sudah, Bu Mufti Khatun. Silahkan, temanya pantun. Oh, IPAS, cahaya dan bunyi. Nah, ini KD-nya, peserta didik mengetahui sifat-sifat. Oke, mohon maaf, ini Bu Wahyu ya tadi ya. Kemarin ya, saya agak lupa ini. Bu Wahyu, biar tidak ini salah Pak atau Bu gitu ya. Bu Wahyu kemarin. Ya. Memahami surat Al-Qadr. KD-nya, Oke, Bu Nur Aini. Alhamdulillah Bu Wahyu. Mohon maaf ya, ini saya lupa ini tadi. Pak Tusimah ya. Kalimat istighfar, menerima kebesaran Allah melalui istighfar. Oke. Ayo Bapak Ibu yang lain yang belum mengirim, saya cek dulu. Apakah masih standby on cam-nya? Alhamdulillah. Ayo, separuh belum on cam. Nah, ini kalau separuh belum on cam ini, separuhnya kemana? Ini Bapak Ibu, ayo. Alhamdulillah, Bu Arnani. Nah, ya. Silahkan dituliskan mandi wajib setelah haid. Oke, Bu Yulia KD-nya atau CP-nya silahkan dituliskan. Bu Yulia. Lalu Bu Rosi menentukan nilai tempat suatu bilangan. Iya. Mohon maaf, Bu Tuti mikrofonnya dimatikan Ibu. Pak Hanif, kalimat pengembang. Oke. KD-nya mana? Ayo, Bapak Ibu banyak yang belum menuliskan KD-nya. KD atau CP? Ya, boleh. Halo, kemana ini? Bu Nani, Bu Saniati, Bu Andini. Nah, Bu Umi sudah. Peserta didik memiliki kemampuan untuk berbahasa. Oke. Oh, sudah langsung kontennya teks prosedur. Ya.
Tapi kalau dalam literasi membaca kemarin kontennya hanya ada 2, yaitu teks fiksi dan teks informasi. Teks prosedur ini adalah materi ya, ada di materinya. Oke, Bu siapa ini? Bu Umi. Kemudian, ini KD-nya menentukan pokok pikiran. Oke ya. Saya tulis dulu sampai Pak Hanif ya ini ya. Nanti saya cek lagi chat Zoom. Selanjutnya, oh ini Bu Mufliha. Oke. Bu Mufliha, oke. Sampai Bu Mufliha ya. Saya lanjutkan selanjutnya. Silakan tulis ya. Yang belum menuliskan di chat Zoom tema dan KD, silakan dituliskan Bapak Ibu karena ini nanti sebagai keaktifan selama pelatihan ya. Kemudian selanjutnya sama dengan yang dinumerasi tadi akan menuliskan tujuan pembelajaran, indikator, materi, media, dan skenario pembelajaran, tetapi pada materi ini khusus pada penguatan literasi membaca. Nah, sebelumnya di sini kita akan belajar tentang CK dulu pada literasi membaca. Jadi, kemarin ini sudah saya sampaikan, kalau CK literasi membaca akan kita bedah sewaktu membuat desain pembelajaran. Lalu, ini masih ada separuh yang belum on cam, saya harap bisa fokus Bapak Ibu ya, karena kita akan membedah CK. Ya. Ini ada di LMS-nya Bapak Ibu. Kalau bisa dibuka, silahkan dibuka. Kalau tidak, silahkan fokus ke sini akan saya besarkan. Nah, saya zoom. Nah. Jadi, Bapak Ibu tolong, ini nanti bentuk laporan hasil AKMI-nya nanti kurang lebih akan seperti ini. Ya, maka Bapak Ibu harus bisa mendiagnosis CK-nya di semua literasi. Ya, kalau tadi sudah numerasi, sekarang di membaca. Ya, ada sedikit perbedaan. Jadi ketika di literasi sosial budaya atau numerasi, mungkin satu KKO sendiri itu khusus untuk satu CK. Ya, jadi seperti di Sosbud itu mungkin yang menemukan itu CK1, kemudian menginterpretasikan CK2. Nah, pada membaca tidak. Ya, pada membaca semua kompetensi ya ini masuk ke semua CK. Ya, tolong dicatat Bapak Ibu ya. Jadi kemarin kita sudah belajar di literasi membaca itu ada kompetensi menemukan dan mengakses, menginterpretasikan dan mengintegrasikan, mengevaluasi dan merefleksi. Ya. Nah, kalau pada literasi yang lain satu KKO itu untuk satu CK bisa 1 atau 2. Tapi kalau di literasi membaca tidak. Semua kompetensi ini ada di semua CK. Ini CK1. Ya, ini CK1 Bapak Ibu ya. Ada menemukan mengakses sampai merefleksi. CK2 ada menemukan mengakses sampai merefleksi. CK3 sama. Menemukan mengakses merefleksi. Menemukan, mengakses, merefleksi. Ya, ini sampai CK9 pun sama. Ya, kenapa sama? Karena membaca ini ada di semua pembelajaran, ya, dan bisa digunakan untuk semua materi, semua hal bisa kita baca, ya, bisa kita optimalkan literasi membacanya, ya. Kemudian, tapi apakah kok sama semua? Bedanya di mana? Nah, bedanya adalah pada CK1 teks informasinya adalah teks informasi. Halo. Pada CK1 teks informasinya adalah teks informasi Tunggal. Oke. Ya. Kemudian pada CK2 teks informasinya dilengkapi tabel, grafik, bagan, bagan diagram. Oke. Pada CK3 teks informasinya Informasi jamak atau Oke. teks fiksi. Tapi pada CK4 teks informasi Tunggal. pada CK5 saya geser
Pada CK5 teks informasi. Dilengkapi tabel, grafik, bagan, Nanti diagram. CK6 pun balik lagi. Kok bisa? Apakah sama berarti kemampuan siswa CK1 dan CK4 ini jenis teksnya sama? Kok CK1 informasi tunggal, teks informasi tunggal, CK4 teks informasi tunggal. Apakah sama? Sama. Ayo. Tingkatannya mungkin yang berbeda. Tingkatannya memang berbeda, tapi ininya sama teks informasinya. Bedanya ada di mana berarti? Lebih panjang, ya, lebih panjang. Aduh, tadi apa saya dengar siapa tadi? Bedanya apa ini? CK1 dan CK4 sama teks informasi tunggal. CK2 dan CK5 sama. Apa enggak? Kalimat tunggal sama kalimat majemuk. Bacaan kita meningkat dari jumlah CK pertama. Oke. Bu Umi Agustina, bagus. Ya. Letak perbedaannya. Panjang bacaannya. Pada panjang bacaan. Jadi kalau CK1 panjang bacaannya berapa kata? CK1 panjang bacaannya 1 sampai 200 kata. Nah, kalau CK4 300 sampai 400 kata. ketika jumlah kata dalam teks itu lebih banyak, otomatis tingkat kesulitannya itu sudah berbeda. Walaupun jenis teksnya itu adalah sama-sama teks informasi tunggal. Ya, itu ya. Kemudian kita sekarang ke teks fiksi. Pada CK1, teks fiksinya adalah teks fiksi fantasi. Pada CK2, teks fiksi fantasi juga. Pada CK3, teks fiksi Masih fantasi. sedangkan pada CK4, teks fiksi realitas dengan ciri kebahasaan. ya. Jadi ada bedanya, teksnya adalah teks fiksi realitas. Jadi otomatis walaupun beberapa jenisnya itu sama, KKU-nya sama, kemudian ada teks informasi yang sama, tetapi tingkat kesulitannya ini pasti berbeda. Oke, sebelum saya lanjut di sini, adakah pertanyaan atau sudah cukup jelas? Ada lagi ini. Oke ya, untuk sementara sudah ya. Tapi ada lagi di sini ya. Pada CK1 kalimat yang digunakan adalah kalimat Tunggal. Oke, CK2 majemuk. Ayo. CK2 masih tunggal. CK3 Tunggal. masih tunggal. Tapi pada CK4 kalimat ya. Jadi baik itu teks fiksi ataupun teks informasi, jenis kalimatnya berbeda, panjang bacaannya berbeda, maka otomatis tingkat kesulitannya berbeda. Ya. Sudah bisa dipahami karena Bapak Ibu sudah bisa membedah CK dari literasi membaca, maka sekarang silakan tuliskan di chat Zoom. Bapak Ibu mau CK berapa? Cukup ditulis, saya mau CK1, CK2, CK3, CK4, CK5. Itu saja, nggak perlu dituliskan panjang sekali tadi, nggak usah. Saya tuliskan yang belum tadi ya, sampai siapa ini tadi? Bu Mala. Iya, silakan. Kalau tadi di kurikulum Merdeka itu konten itu maksud saya materi, maaf. Iya, paham Ibu, tidak apa-apa. Iya, paham karena teks prosedur kan ada kan ya? Iya. Silahkan dituliskan. Terakhir ini sebentar ya, saya tulis yang di chat Zoom. Bu Mukliha, Bu Yulia. Ayo Bapak Ibu yang belum aktif di chat Zoom. Segera ditulis. Bapak Ibu mau CK berapa?
Puropinga. Oh, ketik Mana ini kameranya? Arnani. Izin Puren. off sebentar Bu kameranya Bu. Silahkan, kalau sebentar saja tidak apa-apa. Bu Reni, Bu Saniati. Bu Saniati tidak perlu dituliskan dua-duanya, KD dan CP. Ini tergantung dari di sekolahnya Bapak Ibu. Kalau masih kurikulum 13 berarti KD, tapi kalau sudah merdeka berarti CP. Berarti nanti pilih salah satu itu ya, kalau nanti praktek RTL ya. Ini Pak Hibran. Oke, sudah. Ini sudah masuk ya. Bu Wahyu pilih CK2, Bu Farida CK3, Bu Nur Aini CK1. Oke, nah, Pak Tusima CK1, Bu Umi CK4, Bu Saniati CK3. Ayo mana yang lain? Baru berapa ini? Halo. Bu Rosi CK2. Bu Mala, saya Oh, ya Allah, Bu ralat Tusima ini Ibu ya, mohon maaf. Ibu, bukan Bapak. Iya. Iya, mohon maaf Ibu. Iya, ini sudah berapa kali nih saya salah ini. 3 kali ini ya. Yang kemarin itu juga karena on off cam beliaunya saya tidak lihat ya. Sekarang lagi ya, mohon maaf Ibu. Oke, Bu Rosi, Bu Saniati iya, Bu Muflihatun. Oke, sudah ya. CK-nya sudah cukup. Kita sekarang ke selanjutnya setelah menentukan apa namanya? Menentukan CK, selanjutnya adalah menentukan indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, silahkan tuliskan tujuan pembelajaran di chat Zoom dengan unsur ABCD, audience, behavior, condition, dan degree dari KD yang sudah Bapak Ibu turunkan. Jadi temanya tadi apa, KD-nya apa, Bapak Ibu sudah nuliskan? Kemudian milih CK berapa, tadi juga sudah milih Bapak Ibu ya. Sekarang tuliskan tujuan pembelajarannya dengan menggunakan unsur ABCD. Misalnya bunyinya begini. Melalui membaca teks secara cermat, peserta didik mampu menyebutkan judul teks yang dibaca dengan benar. Conditionnya yang mana? Melalui membaca teks dengan cermat. Audiensnya siapa? Peserta didik. Behaviornya apa? Mampu menyebutkan judul teks yang dibaca. Degree-nya apa? Degree-nya adalah dengan benar. Ya, maka condition-nya bisa dirubah. Tidak harus membaca teks. Melalui titik, peserta didik mampu titik dengan titik. Degree tidak harus selalu dengan benar. Boleh dengan pahit, boleh dengan tepat. Nah, silahkan. Silakan tuliskan di chat Zoom, menuliskan tujuan pembelajaran sesuai tema, KD, atau CP, dan CK yang sudah Bapak Ibu pilih. Jadi harus sinkron ya, dari atas sampai ke bawah di chat Zoom. Silahkan tuliskan. Unsurnya harus ada unsur ABCD-nya. Saya bilang condition tidak selalu harus membaca teks, tapi boleh kalau Bapak Ibu mau membaca teks, ya. Kemudian behaviornya ini tergantung dari CK yang Bapak Ibu pilih tadi apa. Kemudian atau KD-nya disesuaikan, degree-nya ini pun juga disesuaikan. Jadi melalui titik, peserta didik mampu titik dengan titik. Nah, silahkan. Ibu, untuk Ya. tujuan pembelajaran tidak harus membaca huruf yang Tidak lain harus. atau gimana? Enggak. Karena membaca teks ini memang ini apa namanya literasi di literasi membaca. Tetapi pada tujuan pembelajaran ini semua kemarin kita sudah lihat video ya. Semua Iya, Bu. dalam proses pembelajaran bisa terjadi penguatan literasi membaca. Jadi keadaan siswa, kondisi pembelajaran tidak harus siswa kita suruh membaca, baru itu disebut literasi membaca. Enggak. Ketika siswa membaca, baru itu terjadi penguatan literasi membaca. Tidak harus.
Tetapi Ya, kalau lagi sudah Bu. membaca, pasti itu ada literasi membacanya. Ya. Berarti Nah, kita ini nanti ya, Bu Wahyu. Melalui praktek sifat cahaya, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. Degree-nya belum ada, Bu Wahyu. Degree. Degree-nya kalau di sini dengan benar, tapi apapun boleh, tidak harus selalu dengan benar. Degree-nya belum ada. Di praktek ini nanti ada enggak penguatan literasi membacanya? Kemarin kan ada praktek di lapangan. Nah, itu ada literasi. Nah, ini Bu Septiana sudah lengkap. Sebentar saya tulis dulu. Lupa tadi Bu siapa? Bu Wahyu ya tadi ya. Silakan ditambahkan degree. Bu Septiana sudah lengkap. Silakan dilihat contoh yang lain selain yang ada di share screen. Itu tujuan pembelajarannya Bu Septiana. Kenapa saya minta untuk dituliskan di chat Zoom? Agar bisa saling melihat jawaban temannya, belajar melalui jawaban temannya. Ya. Ini nanti akan sangat bermanfaat untuk penyelesaian tugas Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti ada yang memakai literasi membaca, diintegrasikan dengan literasi apa, maka sudah tahu caranya. Ikan, napa ikan? Ayo, Bu Nur Aini. Sebentar, saya baca dulu. Melalui membaca teks dengan ciri mampu menyebutkan makhluk hidup. Degree-nya belum ada, Bu Nur Aini. Degree-nya. Bu Saniati. Dengan diskusi, nah condition-nya ini ya. Kondisinya saya bacakan. Kalau Bu Wahyu condition-nya praktek. Kalau Bu Septiana condition-nya gambar. Jadi membaca gambar. Bu Nur Aini membaca teks. Bu Saniati melalui diskusi condition-nya. Bu Saniati degree-nya belum ada. Degree itu yang ini. Dengan benar, dengan tepat, dengan baik. Nah. Bu Wahyu, dapat menyebutkan. Nah, Bu Wahyu ini sudah tepat, Bu Wahyu ya. Boleh dilihat contohnya Bu Wahyu yang bawah ya, itu sudah lengkap unsur ABCD-nya. Kan tes TPI gitu ya, Jani. Bu Rofinga, Bu Rofinga ini masih tema ya, tema yang belum ya Bapak Ibu ya, yang terlambat, tema, KD, lalu tentukan CK berapa, lalu baru tujuan pembelajaran. Bu Mufliha dengan membaca teks. Nah, belum ada degree-nya Bu Mufliha. Dibetulkan ya. Bu Mufliha, degree-nya belum. Bu Farida, melalui praktek peserta didik dapat mengetahui. Praktek apa ini Bu Farida? Karena condition-nya di sini, karena behavior-nya peserta didik mampu menyebutkan contoh. Jadi prakteknya ini diperjelas praktek apa. Ya. Bu Farida kurang lengkap di jenis prakteknya. Bu Umi melalui membaca teks prosedur. Nah, ini yang tadi ya, teks prosedur tadi ya, Bu Umi ya. Peserta didik dapat menemukan contoh kalimat majemuk dengan benar. Oke, Bu Umi. Kalimat majemuk tadi berarti ini Bu Umi CK4. Nah, ayo. Bu. Iya, Bu, ya. CK4-nya menemukan. Nah, ya tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya ulangi ya tadi. Menemukan, mengakses, mengintegrasi, menginterpretasi, mengevaluasi, dan merefleksi ada di semua CK. Jadi jangan khawatir, sudah kalimat majemuk CK4 tapi masih menemukan, tidak apa-apa. Karena memang tingkat kesulitan teksnya berbeda. Oh iya Bu. Ya, tadi saya sampaikan semua kompetensi KKO literasi membaca beda dengan literasi yang lain karena ada di semua CK, bukan ada di salah satu CK. Oke ya, Bu Umi Agustina sudah. Bu Arnani. Maaf, sebentar. Bu Arnani. Nah, ini praktek apa? Praktek sholat sunnah. Nah, ini ya sudah tepat ABCD-nya. ABCD-nya. Bu Saniati, oke. Bu Saniati juga sudah tepat ya. Bu Tusima melalui, oke. Bu Tusima sudah tepat. Diperlengkap.
C-nya, audiensnya, behaviornya. Nah, ini ya. Oke, saya lanjutkan ya, karena sudah ini, nanti kita lanjutkan lagi. Bagi yang sudah menuliskan tujuan pembelajaran, silahkan dituliskan indikator. Jadi, cara menuliskan indikator di sini lebih simpel, ya. Bisa dilihat di share screen. Ya, ini tujuan pembelajarannya ada A, B, C, D, tapi di indikatornya adalah menemukan ide pokok yang dibahas dalam teks informasi. Nah, seperti ini ya. Kemudian mengurutkan berbagai peristiwa yang terdapat dalam teks informasi. Silakan yang sudah menuliskan tujuan pembelajaran, silakan dituliskan indikator. Terakhir tadi butuh simah ya. Saya tulis dulu. Oh, ini Bu Rofinga. Bu Rofinga belum sesuai unsur ABCD ya. Tujuan pembelajarannya. Iya. Bu Rofinga belum ada unsur ABCD-nya. Silakan diperbaiki. Dilihat teman-temannya, Ibu. Bu Yulia. Oke, Bu Yulia sudah pas. Unsur ABCD-nya. Bu Rosi. Bu Rosi juga sudah pas. Bapak Ibu silakan dituliskan indikator. Ayo, sudah banyak yang selesai ini tujuan, maka waktunya menuliskan indikator. Bu Nur Aini. Nah, Bu Nur Aini sudah pas, sudah tepat. Oh, masih CP ini tadi, Bu Mufliha, iya. Bu Farida. Sudah, Pak Hibran, sudah. Loh, kok belum ada yang menulis indikator? Ayo, silahkan. Mana indikatornya? Indikatornya lebih simpel, Ibu. Nah, ini Bu Umi. Menemukan contoh kalimat majmuk dalam teks prosedur. Nah, ya. Jadi ini sudah masuk di indikatornya. Ayo, yang lain, Bapak Ibu. Indikator. Setelah indikator, tujuan pembelajaran, indikator, kita masuk ke materi. Nah, Bu Nur Aini menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dalam bacaan. Oke. Ayo yang lain. Bu Nur Aini. Tujuan pembelajaran tadi sudah. Ayo Bapak Ibu, baru 2 ini indikator. Halo, ini perlu saya cek ini yang on cam ini siapa ini kalau sudah lama ini. Oh, ini Bu Septiana. Bu Septiana tadi apakah tujuan pembelajarannya juga lambang? Oh, gambar tadi ya. Oke. Terus. Oke ya. Silakan dituliskan terakhir ini Bu Septiana ya. Nanti saya cek chat Zoom. Selanjutnya adalah pengembangan materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kita tidak praktek untuk mengembangkan materi. Ya, karena waktunya tidak cukup ya. Maka Bapak Ibu di sini hanya diberikan panduan. Jadi kalau misalnya bahannya sudah ada itu di buku iya, tapi kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan bahan ajar sendiri, materi sendiri, maka diperbolehkan apalagi dengan adanya kurikulum merdeka. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan materi berbasis penguatan literasi, terutama literasi membaca, maka hal-hal berikut ini perlu disesuaikan antara teks, tema, dan tujuan pembelajaran. Tadi kita sudah praktek. Membuat tema, tujuan pembelajaran. Sudah. Cakupan isi pada masing-masing CK. Nah, ini tadi kita sudah praktek juga. CK memilih CK berapa. Ya. Kalau Bu Umi tadi kalimat majemuk, maka CK 4. Nah, ini disesuaikan ketika Bapak Ibu membuat materi, membuat bahan ajar. Kalau misalnya ingin mengembangkan bahan ajar sendiri. Lalu unsur kebahasaannya. Lalu potensi teks itu bisa mampu mencapai sub CK, subkompetensi. Ya, ini sudah sampai di kompetensi mana? Ini semuanya harus disesuaikan. Beberapanya tadi pembuatannya, proses pembuatannya, mulai dari tema, KD, tujuan pembelajaran, indikator, ini sudah kita praktekkan. Ya. Kemudian merancang media pembelajaran. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pun juga akan mengembangkan media pembelajaran secara mandiri,
sangat diperbolehkan, apalagi pada bagian RTL ini untuk yang mengikuti PPG itu dihitung itu riwayatnya, pernah nggak membuat inovasi media pembelajaran. Nah ya, jadi untuk yang sudah PPG ini pasti tahu ya inovasi yang sudah dibuat apa ya. Ketika membuat inovasi tentang media pembelajaran, 5 syarat ini perlu Bapak Ibu perhatikan. Apakah sesuai dengan kemampuan berpikir siswa, apakah mencapai tujuan pembelajaran, apakah sesuai dengan kondisi lingkungan, apakah murah dan mudah diperoleh oleh siswa, apakah efektif dan efisien. Ya. Kemudian selanjutnya adalah membuat skenario pembelajaran, ya, atau Bapak Ibu biasanya terbiasa dengan RPP. Di dalam skenario pembelajaran sama nanti isinya dengan RPP, yaitu ada tahap awal, tahap inti atau tahap akhir, atau kita sebut dengan tahap pembuka, tahap inti atau tahap penutup. Sama kan Ibu ya, ini di RPP juga seperti itu kan? Nah, cuma nanti ketika membuat skenario pembelajaran, Bapak Ibu diminta untuk menentukan model pembelajaran. Model pembelajaran ini banyak, ya, termasuk yang kemarin Bapak Ibu lihat di video itu kemarin sudah ada, ya. Yang ini ada lagi contohnya. Ini contoh ya ini ya, tidak harus nanti RTL memakai model pembelajaran ini. Tapi kalau memakai ini pun tidak apa-apa. Jadi ada model pembelajaran LogR. Literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi ini biasanya sering digunakan dalam literasi, tetapi juga Bapak Ibu sebenarnya sudah terbiasa, ya, menyuruh di awal menyuruh siswa membaca mandiri. Lalu aktivitas pencapaian kompetensi tanya jawab, kolaborasi membagi kelompok, lalu merefleksi kembali isi teks. Nah, sebenarnya ini Bapak Ibu sudah terbiasa di kelas, cuma istilahnya di sini adalah LogR. Ya, model pembelajaran inti ini pada skenario pembelajaran tadi kan ada 3 ya, tahap pembukaan, tahap inti atau tahap penutup. Model pembelajaran ini, Bapak Ibu misalnya menentukan PJBL atau PBL, diletakkan di bagian inti. Pada tahap inti, bukan tahap awal atau tahap akhir, tetapi pada tahap inti. Lalu dituliskan sintaksnya. Sintaks pertama literasi, orientasi, kolaborasi, refleksi, lalu dijelaskan satu-satu. Jadi untuk sekarang saya hanya bisa menjelaskan ini. Lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu akan dijelaskan kembali ketika oleh instruktur penugasan RTL. Ya, itu nanti akan lebih jelas penjelasannya. Kalau tidak dijelaskan dengan jelas, Bapak Ibu nanti tanyakan karena itu nanti untuk kebutuhan RTL. Tidak di saya karena di sini contohnya memang hanya model pembelajaran LogR. Silahkan sebelum saya cek lagi chat Zoom, saya buka forum pertanyaan, kita pengayaan dulu di akhir, 1 orang. Silakan sebutkan hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu mau mengembangkan materi pada desain pembelajaran untuk penguatan literasi membaca jenjang MI. Ya, silakan Bapak Ibu mau mengembangkan materi pembelajaran. Tapi ini nanti berbasis penguatan literasi membaca. Nah, apa saja yang diperhatikan tadi? Silakan raise hand. Kalau ini raise hand. Sambil menunggu yang raise hand, saya tulis dulu yang ada di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu. CC, pembuatan CC, menentukan CC, menentukan PP. Oke. Menentukan CP, menentukan CK, apa lagi? TP, indikator. Apa tadi ya? Iya, iya. CK, indikator. Yang lain bisa menambah? Oh, Bu Wahyu tadi ya yang menjawab ya. Silakan Bu Nur Aini ditambah. Tujuan pembelajaran, Bu. Iya, tujuan pembelajaran. Lalu? Terus indikator, KD. KD, indikator. Materi, sumber bahan. Oke, bahan ajar ya. Ya, sudah bagus sekali Bapak Ibu ya. Jadi semuanya ketika kita akan mengembangkan bahan ajar, terima kasih Bu Nur Aini dan Bu Wahyu ini tadi ya yang menjawab ya. Ya.
Hal-hal tersebut tadi itu semuanya diperhatikan, maka kita bisa mendesain model pembelajaran dan juga kita bisa mengembangkan bahan ajar. Oke, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Ya, ini apa sudah sehari-hari ini Bapak Ibu yang di sini ini ya, sudah sabar ini aja ini karena memang betul saya yakin selama saya menjadi guru itu kalau misalnya ada problem berhadapan dengan wali murid kah atau dengan ini kah itu ada saja bantuannya, ya ini. Jadi, saya yakin Bapak Ibu di sini pengalamannya lebih banyak juga dari saya, mengenai kesabaran, ya, yang di sini akan menolong semua pekerjaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum saya tutup, insya Allah sudah saya jelaskan semua, kemudian, di chat Zoom juga sudah saya tulis, ini nama-nama Bapak Ibu. Adakah yang mau ditanyakan? Oke, sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya minta on cam-nya. Silahkan mana senyumnya. Saya mau lihat senyumnya Bapak Ibu masih fresh di sini. Alhamdulillah. Oke. Ayo Bapak Ibu, kita salam AKMI. Dipimpin oleh Pak Ketua, karena kemarin Pak Ketuanya saya cari itu enggak ada. Sekarang sudah hadir. Silakan Pak Ketua. TV, salam aku. Iya. Menghilang lagi Pak Ketuanya. Oh enggak ini, menghilangnya tapi di kamera, tapi hadir di Zoom. Pak Ketua. Pak Nur Rahman ada tadi sih. Pak Hanif. Oh, nah kan? Hanifur Rahman. Ada tadi. Sekarang papan tulis yang muncul. Oke, Bapak wakilnya siapa kemarin? Belum ada, Bu. Tidak ada. Gantian ini bagaimana? Ini Pak Ketua dan Pak Wakilnya ini. Iya, oke. Silakan saya pimpin kalau begitu ya. Saya mau menunjuk siapa ini ya. Pak Ketuanya. Ya, silakan dinyalakan mikrofonnya Bapak Ibu. Kita salam AKMI dulu, kita tutup ya. Salam AKMI. AKMI Indonesia. Yes. Oke. Sekali lagi salam AKMI. AKMI Indonesia. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ketemu lagi dalam sesi selanjutnya. Ketua baru muncul. Ya, mungkin salam AKMI di instruktur selanjutnya Pak Ketua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Setelah ini akan ada